Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad, Al-Hadiyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Daw'il Kitab wa Sunnah, ya, tentang mendidik anak, karya Syekh Sa'ad Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Pembahasan yang ke Samin Asyara, yang ke-18, At-talattufu bil atfali wal idkhalu as-sururi alaihim, yakni bab tentang berlemah lembut kepada anak-anak dan memasukkan kebahagiaan kepada mereka. Wasala, berkata rahimahullah, wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila darajatil auliya fil kamalil bashari fi jami'il majallat wa min hadhil akhlaqi al azimati akhlaquhu ma'al atfali lati daraba fiha al mithala al a'la. Nabi Muhammad SAW telah mencapai derajat yang tinggi pada kesempurnaan kemanusiaan beliau, ya, budi pekerti beliau dari berbagai aspek, ya, dan pada termasuk akhlak beliau yang sangat mulia, terkhusus ialah akhlak beliau bersama para anak-anak, ya, yang beliau mencontohkan akhlak beliau, ya, suatu contoh yang sangat mulia. Wala yasilu ila darajatihi ahadun min khalqillah ta'ala, dan tidak akan pernah ada yang bisa menyaingi kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. La ulama'un nafs wala ghairihim walakin ma'adhalika al muslimu yulzimu nafsuhu ala hasbi qudratihi bil iktida'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam, bamin hada atalattufuhu wa muda'abatuhu al karimatu lil atfal. Tidak akan pernah ada yang bisa menyaingi bagaimana akhlak Nabi kita Al-Mustafa Muhammad SAW. Tidak pula seorang ulama an-nafs, ulama nafs, yakni ulama jiwa, ya, ulama yang lembut, mungkin ahli ilmu hati, ya, tidak akan bisa menyaingi beliau. Dan tidak pula orang selainnya lagi, tidak ada. Akan tetapi sudah barang tentu kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa memaksa, melakukan, ya, mengerahkan agar apa, semampu mungkin untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu, ya, dalam permasalahan ini yakni juga penting berlemah lembut, ya, kepada anak-anak. Lalu apa juga sesekali, ya, bermain-main dengan mereka, ya. Jadi ada intens, ya, aktivitas bersama mereka, ya, muda'abbatuhu, bermain-main, ya, membersamai mereka, ya. Wa min dzalika ala sabilil mithali wal ijazi ma ya'ti. Maka penulis akan menyampaikan beberapa hal-hal yang dirasa ini ringkas, namun insya Allah bisa bermanfaat bagi kita. Qala Mahmud, ya, radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat beliau Mahmud, hadis ini nanti hadis riwayat Bukhari. Aqaltu minan Nabi SAW majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibni khamsin wa ana ibnu khamsa sinin.
khamsa sinin, ya 5 tahun, min walad min dalvin. Wa qauluhu aqaltu, ya akan disampaikan, ya aqaltu maknanya ialah hafidtu. Aku hafidtu, membawa, ya membawa air dari Nabi Muhammad SAW. Majatan al-maju huwa irsalul ma minal fam, yakni menyemprotkan air dari mulut, ya menyemburkan air dari mulut, ya artinya akal tuh yakni menerima. Mahmud ini menerima air yang disemburkan dari mulut Nabi, ya ini mungkin karena bercanda, Nabi bercanda. Wala yusama majan ila idza kana an bu'din, ya tidak mungkin kalau menyemprotkan air ini dari jarak jauh, bukan, tapi dekat, ya. Wa fa'ala dzalika sallallahu alaihi wasallam imam muda'abadan au liyubarik alaihi kama kana dzalika sya'nuhu ma'a auladihi sahabah, ya. Bisa jadi ada dua kemungkinan beliau melakukan ini. Yang pertama karena ingin bercanda, ya bercanda dengan anak-anak, ya. Diriwayatkan tadi ketika itu Mahmud usianya ialah khamsu sinin, 5 tahun, umurnya 5 tahun. Ya, Nabi menyemburkan air kepada anak ini, ya. Dan kemungkinan yang kedua ialah untuk memberikan barokah. Ya, jadi air liur Nabi, jasad Nabi itu mengandung barokah, ya. Ketika Nabi hidup, ya, ketika Nabi hidup. Dan ini hanya khususiyah Nabi, tidak seperti ulama sufiyah yang mereka, ya, air liurnya dijadikan rembutan oleh jamaahnya, ya tidak, ya. Jadi barokah air liur atau bagian jasad itu hanya khususiyah Nabi. Ini yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya. Dan yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz ialah ini dalam rangka karena bercanda, ya bercanda dengan anak-anak, ya seperti ini terkadang perlu. Contoh yang kedua ialah mulatafatuhu li jumlati minal atfal, yakni beliau pernah bersama para anak-anak, ya. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya saya pernah sholat bersama Rasulullah SAW, ya. Kemudian kami keluar, kemudian beliau keluar menuju rumah beliau. Summa kharaja ila ahlihi wa kharajtu ma'ahu, dan aku keluar bersama beliau. Fastaqbiluhu wildanun faja'ala yamsahu khaddai ahaduhum wahidan, ya. Maka fastaqbiluhu wildanun, ya, anak-anak yang beliau mendapati ada anak-anak yang faja'ala yamsahu haddai ahaduhum. Istaqbala itu menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diusapnya, ya diusap pipi-pipi dari anak-anak kecil tadi, ya satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ama ana famasaha khodai fawajatu liyadihi burdan aw rihan ka'anama akhrajaha min ju'nah, ya. Maka tatkala beliau mengeluarkan tangan beliau, famasaha khodai fawajatu liyadihi, di tangan beliau itu dingin dan ada bau minyak wangi, ya, karena ini Nabi itu baunya wangi, ya. Yang ketiga, tatkala bersama Hasan dan Husain, dan ini banyak diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qabbala Rasulullah SAW al-Hasan bin Husain. Pernah suatu saat Rasulullah ini mencium Hasan dan Hasan bin Ali, ya, mencium Hasan bin Ali. Dan di sisi beliau ada Aqra bin Habis, ini pernah kita baca riwayatnya. Ada seorang, kalau nggak salah ini Aqra ini
Badui kalau tidak salah, At-Tamimi, duduk. Maka Aqra pun menceletuk berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Tidak pernah saya cium satu pun dari mereka, nggak pernah saya cium. Maka fanadhara ilaihi Rasulullah SAW, maka Nabi pun melihat kepada Aqra, kemudian bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Pernah juga contoh yang keempat, Nabi ketika sholat itu punggungnya dinaiki oleh anak kecil, yakni Hasan dan Husain. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat sambil menggendong Hasan dan Husain. Ketika beliau rukuk maka diletakkan anak tadi, dan ketika sujud juga diletakkan lagi. Maka tatkala beliau sujud baina dhuhrani salatahu, beliau sujud yang lama ketika imam. Ternyata apa yang dilakukan beliau ketika aku mengangkat kepalaku, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis ini, bahwasanya ada seorang anak kecil yang menaiki punggung Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sujud. Maka aku pun kembali sujud. Ini sahabat ini sujud tapi sambil ngelihat, kepalanya diangkat, lihat kenapa kok sujudnya lama. Oh ternyata Nabi dinaiki oleh Hasan dan Husain. Seperti ini perlu memang wajar anak suka seperti itu. Dan juga beliau pernah sholat sambil menggendong anak dari Zainab. Karena yusolli wa huwa hamilun Umamah, bintu Zainab. Beliau pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Namun perlu diperhatikan dalam hukum menggendong anak ketika sholat, ini dipastikan anak tadi tidak dalam keadaan kencing, meskipun memakai pampers. Karena kalau dia sholat sambil menggendong anak yang pipis di pampersnya, itu hukumnya seperti orang yang sholat membawa najis. Ini tidak sah sholatnya. Jadi meskipun pakai pampers tetap tidak boleh dia digendong. Maka solusinya kalau seperti gimana? Nggak usah diajak kalau anaknya dalam kondisi pipis, nggak usah diajak. Atau disuruh pipis dulu di rumah. Kemungkinan anak itu jarang kalau dalam jangka 5 menit pipis 2 kali, jarang. Biasanya kalau udah pipis udah nggak pipis lagi. Jadi kalau bisa kalau kita nggak tahu, ragu apakah dia pipis di pampers atau tidak, jangan digendong, nggak usah digendong. Tapi kalaupun tidak ada pipis, digendong tidak mengapa. Itu artinya juga menunjukkan bahwasanya sholat itu, gerakan-gerakan dalam sholat selama itu perlu, misal menggendong, itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Adapun dalam madhab Imam Syafi'i yang mengatakan bergerak 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat, yang dimaksud ialah 3 kali yang tanpa ada perlu. Misal apa? Melangkah 3 langkah, 1, 2, 3 sampai 4. Itu batal sholatnya, karena melangkahnya apa? Tidak ada hajat. Kecuali kalau dia melangkah kakinya karena apa? Ada ular, dia bunuh ularnya dan melanjutkan sholatnya, itu nggak mengapa, tidak usah membatalkan. Atau membunuh kalajengking, atau mungkin ada anak yang nangis digendong, nggak mengapa lebih dari 3 kali.
Tapi kalau sekedar ingin jalan saja, ya, misal jalan mendekat sutroh, ya, itu tidak usah, ya. Jadi sutroh itu tidak harus tembok, ya, karena sutroh itu bisa minimal berupa garis, ya. Dia pakai garis tegel itu atau garis soft yang ada di masjid itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Kalaupun ada orang yang melewatinya, baik laki-laki atau perempuan, selama jalannya dia berjalan itu di depan garis yang dia jadikan sutroh, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jadi tidak perlu dia melangkah sampai jauh bermeter-meter, ini bisa batal sholatnya, ya, karena hukum sutroh itu sendiri tidak sampai wajib. Sedangkan banyak bergerak itu termasuk pembatal sholat, ya. Ini banyak tidak hanya mazhab Imam Syafi'i tapi juga banyak mazhab yang lain bahwasanya bergerak tanpa ada hajat itu batal sholatnya, ya. Adapun menggendong ini tidak mengapa, ya. Dan dijadikan 3 kali berurutan dalam mazhab Syafi'i itu karena apa? Biasanya gerakan yang lebih dari 3 kali itu biasanya gerakan yang tidak ada perlunya, ya. Jadi kan kalau menggendong kan cuma satu gerakan. Jadi meletakkan anak kemudian tangannya kembali itu dihitung satu, ya, dihitung satu, ya. Misal tangannya menggaruk, ya, tangannya ini menggaruk kepala, ya, terus kembali lagi, ini baru hitung satu, bukan ini 1, 2, bukan, tapi dia menggaruk gini sampai kembali lagi, ini dihitung satu, ya. Walaupun juga ada yang mengatakan tidak, ya, hitungan 3 ini juga tidak ada dalilnya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi wallahu ta'ala alam, ya. Yang jelas bergerak tanpa ada keperluan itu tidak boleh. Adapun bergerak yang ada perlunya seperti menggendong anak, ya, jadi itu boleh, ya. Jadi kalau kita lihat orang sholat kok sambil menggendong anak, kita jangan terlalu heran, ya. Itu pernah beliau pernah Nabi SAW praktekkan, ya. Sholat sambil menggendong anak. Dan ini juga penting, ini ada hikmahnya, yakni rasa kasih sayang seorang kepada anak atau kepada cucu, ya, dibiasakan ke tempat-tempat yang mulia, diajak ke masjid supaya terbiasa sejak kecil itu. Jadi sangat salah apabila ada orang-orang yang melarang, tidak boleh, katanya tidak boleh sholat ke masjid membawa anak, katanya karena bisa mengganggu khusyuan. Ini bisa benar tapi juga bisa salah pernyataan seperti ini, ya. Kalau kita larang secara mutlak ini tentu salah, ya, tentu salah. Kita lihat contoh yang ke-7 dari sahabiah, ya, Ummu Khalid bintu Khalid bin Sa'id qalat, beliau pernah mengatakan, ini sahabiah, pernah saya mendatangi Rasulullah SAW ma'abi, bersama ayahku dan bersama Ali, wa qamisi asfar, dan bajuku warnanya kuning. Rasulullah SAW pun mengatakan sanah, ya. Qala Abdullah Ar-Rawi wahia al-Habasyah. Sanah ini bahasa Habasyah. Hasanah, artinya hasanah, baik, bagus, ya. Qalat, maka beliau mengatakan fadhahabat ul'ab bi khatam nubuwah. Fadhahabtu al-aba bi khatamin nubuwati fa zabaroni abi. Zabaroni ay zahroni wa zajaroni. Nahroni wa zajaroni. Ya. Zajaroni memperingatkan, ya.
Oh, jadi Nabi ketika itu memakai baju, ya, memakai baju warnanya kuning. Wa aliyun qamisu asfaro. Wa alayya, dan aku memakai baju kuning. Maka Rasulullah SAW mengatakan sana, ya. Jadi Nabi berbicara menggunakan bahasa Habasyah, ya. Maka Nabi pun berdoa, mendoakan siapa ini tadi? Ummu Khalid ketika masih kecil. Di sini tidak ada masih kecil, ya. Nabi mendoakan abli wa akhliki, ya, abli wa akhliki. Summa abli wa akhliki, summa abli wa akhliki, ya. Ketika melihat baju yang bagus tadi. Syahid hadis ini ialah Nabi mencoba bercanda dengan anak ini menggunakan bahasa Habasyah, ya. Wal makna fa baqi itu hatta daqararawi min baqaiha amadan tawilan. Wakila lam ya'is imra'atan musallaman asyad Ummu Khalid. Karena berkat doanya Nabi, ya, disebutkan oleh rawi tidak ada wanita yang paling panjang umurnya dari Ummu Khalid ini. Berkat doanya Nabi tadi, abli wa akhliki. Contoh yang ke-8, Nabi pernah sholat, ya, meringankan sholatnya karena ada anak kecil yang menangis. Karena bentuk rahmat Nabi. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari ayahnya, dari Nabi Muhammad SAW, qala, ya, sungguh aku pernah mengimami sholat dan aku sudah berniatan untuk memanjangkan sholat. Maka ketika aku mendengar ada tangisan bayi, maka aku urungkan niatku tadi, dan aku tidak suka kalau membuat asyqa ala ummihi, membuat ibunya itu gelisah, membuat ibunya susah, ya. Maka Nabi tidak jadi memanjangkan sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini bentuk juga akhlak Nabi kepada anak-anak, ya. Contoh yang ke-9, salam beliau kepada anak-anak, ya. Termasuk akhlak itu, yakni orang yang dewasa memberi salam kepada anak-anak. Jadi nggak harus, ya, memang kalau di riwayat ada, ya, hendaknya memberi salam itu orang yang berjalan kepada orang duduk, atau ada riwayat juga kepada orang yang naik kendaraan kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan orang yang muda itu memberi salam kepada yang lebih tua. Akan tapi di sini juga ada riwayat, ya, dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW itu pernah berjalan melewati anak-anak, ya. Maka Nabi pun memberikan salam. Ya, ini yang dilakukan oleh beliau. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak mengapa, ya. Jadi kalau kita lewat ada anak kecil main dikasih salam, ya. Ini contoh, ya. Dan contoh berikutnya yang pernah kita baca di pertemuan sebelumnya, yakni ketika Nabi melewati saudaranya Anas bin Malik, ya. Yakni siapa? Ya, Abu Umair, ya. Ketika burungnya mati.
Nabi pun bertanya kepada atau mengajak bercanda anak yang sedang nangis karena burungnya mati ini. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Ya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair kepadamu? Ya. Lalu contoh yang ke-11, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan makanan kepada anak kecil dalam posisi sebenarnya ada orang yang lebih tua, ya. Tapi Nabi dahulukan anak kecil. Karena apa? Karena alasannya karena anak kecil ini posisinya di sebelah kanan beliau. Ya, ini keutamaan mendahulukan yang sebelah kanan. Ya, ketika Nabi memberikan minuman, ya ada anak kecil, tapi juga ada kakek-kakek. Ya, maka Nabi mendahulukan memberi minuman kepada anak kecil yang berada sebelah kanan beliau. Ini bisa dicek dalam hadis riwayat Bukhari juga. Contoh yang terakhir, contoh yang ke-12. Nabi ya tentang kencingnya anak kecil dari Ummu Qais binti Mihsan, bahwasanya Ummu Qais ini pernah mendatangi datang dengan menggendong seorang anak laki-laki yang belum makan makanan sama sekali kecuali air susu ibunya. Ya, lam yakul to'ama ila, maka datang kepada Rasulullah SAW, duduk, beliau pun menyuruh duduk, maka Nabi pun menggendong anak kecil ini. Maka anak kecil ini ngompol di pangkuan Nabi. Maka Nabi pun memerintahkan agar diambilkan air. Maka beliau pun fanaduhahu walam yaksilhu. Maka Nabi pun tidak mencuci bajunya, tapi hanya sekedar diciprati dengan air tanpa mencuci baju tadi. Ini termasuk apa dalam fikih najis mutawassithah atau najis mukhafafah, ya, afwan, najis mukhafafah, najis yang ringan, yang membersihkannya tidak perlu dicuci, tapi hanya sekedar diperciki dengan air. Dan bisa digunakan untuk sholat, ya, tanpa harus dicuci, tapi diperciki dengan air. Ini sebenarnya hadis dalam bab fikih, tapi juga masuk dalam bab ini. Ini artinya apa? Beliau seorang yang pemimpin menggendong anak kecil diompoli, ya. Ini tidak mungkin seorang pemimpin yang tidak dekat dengan rakyatnya sampai-sampai diompoli anak kecil, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.